Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak, meskipun sedikit. Karena jika berhenti, semuanya akan runtuh. Termasuk pada memiliki sesuatu yang kita inginkan seperti PC di sini sob. Walaupun proses memilikinya sedikit demi sedikit, tapi kalau konsisten menabung, alhasil kita akan dapat juga. Ya, walaupun dibarengi dengan perasaan kesal ya, karena melihat harga pasar yang begitu esemelekete. Ya udah kita kepoin aja yuk rakitan PC subscriber Tomatek asal Cianjur ini. Salam untuk orang Cianjur dengan budget 6,5 jutaan. Dapat apa aja ya kira-kira di hari begini? Untuk soket yang digunakan nggak lain nggak bukan, udahlah pasti AM4. Di sini pakai motherboard B450M dari Gigabyte ya. Masih banyak juga yang nanya nih soal soket AM4 ini. Apakah masih worth it, work out, worth it, alias masih oke di 2026? Saya sendiri bisa bilang soket ini masih sangat amat oke dan cukup powerful kok, walaupun ini sudah eranya DDR5. Banyak prosesor di AM4 yang masih relevan dan sangat cukup oke untuk dipakai harian pada skenario tertentu. Jadi, buat kamu yang budgetnya nggak banyak, tapi pengen punya PC yang masih powerful, ya AM4 ini adalah salah satu jawaban terbaiknya sih bagi saya. Buat B450 ini adalah mobo yang pas aja sih untuk kelas menengah ke bawah sob, dari Gigabyte, MSI, Asus, maupun ASRock. Rata-rata untuk versi low-nya ngasih fitur yang sama persis. Buat si Gigabyte di sini harganya di sekitar 960 ribuan, masih cukup stabil untuk harga mobo AM4. Prosesor second favorit saya, salah satunya apalagi kalau bukan AMD Ryzen 5 2600. Selain karena performanya yang nggak malu-maluin, prosesor ini pakai soket yang umurnya langgeng sob, jadi opsi upgrade-nya cukup melimpah. Sebagai prosesor startup, entah single core maupun multicore-nya bisa banget kamu manfaatkan untuk berbagai skenario. Dari semua hal soal performa, harga juga jadi salah satu pertimbangan besar saya menyukai prosesor ini. Tapi agak sedikit disayangkan ya, prosesor ini mengalami kenaikan harga walaupun sedikit. Dulu bisa dapat tuh prosesor ini di harga 600 ribuan, tapi sekarang ada di sekitar 650 sampai 700 ribuan. Ya mungkin kalau kamu hoki masih bisa dapat juga sih yang 600 ribuan, entah tray maupun box. Prosesor ini juga bukan tipikal prosesor yang panas, jadi misal kamu pasangin dengan cooler murah, masih bisa adem. Salah satu keunggulan kalau mau ngirit budget pakai prosesor yang cukup adem. Untuk part gorengan yang sudah gosong tapi masih belum diangkat juga nih, alias RAM, tentunya saya beli second ya. Gak ada opsi lain di budget segini. Kali ini saya ambil dari Vigen Tsunami 2x8 GB 3200 mHz. Secara spek sih standar aja ya. Terus kalau ditanya kenapa saya pilih Vigen? Ya karena dapatnya ini sob. Soalnya saya menerapkan teori ambil RAM second mah yang ada aja asalkan brandnya jelas dan distributornya juga jelas. Terakhir, ya pasti soal harga. Karena harga RAM second beberapa bulan terakhir sih saya mantau masih ada di rentan harga yang sama ya. Kalau DDR4 16 GB 3200 mHz itu di sekitar 1 juta sampai 1,4 jutaan, tergantung tipenya. Gak usah terlalu panjang lah kita bahas soal RAM ya, karena bikin bete doang. Saya sendiri dapatkan Vigen Tsunami ini di sekitar 1,1 jutaan. Buat storage, ini mungkin win streak kali ya, karena akhir-akhir ini saya pakai NVMe yang sama untuk rakitan PC subscriber. Bahkan saya sendiri pun pakai NVMe ini di PC tester. Ini adalah Hixsemi UFP dengan kapasitas 256 GB. Tidak ada kabar baik soal harga NVMe maupun RAM ya. Isu-isu kabar turun itu mungkin hanyalah sedikit cahaya di gelapnya harga pasar sekarang. Tapi pada kenyataannya, kegelapanlah yang malah terus berkuasa. Bayangin aja, NVMe ini bulan lalu saya beli di sekitar 700 ribuan. Tapi per hari ini untuk kapasitas 256 GB itu udah resmi di 1 juta. Sekali lagi, 1 juta untuk NVMe PCIe Gen 3 kapasitas 256 GB yang speknya biasa banget. Mau ngeluh apa lagi sob? Ya udahlah ya, yang mau gimana lagi? Yang penting unitnya baru. Saya nggak terlalu suka untuk NVMe second. Tapi sebagai solusi sementara, sekaligus sebagai cadangan juga nih ya, saya hadirkan HDD Gacha 500 GB. Sebuah part yang sudah lama hilang, tak pernah muncul di rakitan PC subscriber. Kali ini hadir lagi sebagai pelengkap storage di PC ini.
Ini sifatnya sebagai tambahan aja ya sob. Misal kamu butuh nyimpen file-file yang nggak gemar penting, ya monggo pakai aja HDD gacha ginian. Atau kalau kamu orangnya sabar, main game di HDD ini juga gak masalah kok. Sekali lagi, kalau kamu sabar ya. Hehehe. Kabar tidak menyenangkan kembali hadir pada harganya sob. Walaupun part ini adalah part second dan bisa dibilang salah satu komponen yang hampir usang dimakan umur, tetap aja soal uang nggak bohong. HDD gacha 500 GB juga mengalami kenaikan harga. Yang dulunya saya langganan di 80 ribuan, sekarang udah di sekitar 150 ribuan. Bahkan beberapa ada yang jual 200 ribu. Wedan tenan. Buat pendinginan si kecil, saya serahkan aja pada yang murah-murah. Karena emang seperti yang saya notice tadi, cooler murah sekalipun bisa ngehandle prosesor Ryzen 5 2600. Ini adalah PC cooler R200, sebuah cooler andalan saya ketika mau cari pengganti CPU cooler stok. Gak muluk-muluk aja sih, tampilannya bagus, performanya jos, dan pemasangannya dibaut, bukan dijepit kayak cooler-cooler murah lainnya. Mungkin sudah puluhan kali saya pakai cooler ini ya dari brand PC Cooler, tapi gak pernah satupun saya kecewa dengan produk mereka, bahkan yang termurah sekalipun. Antara produk mereka bagus banget atau ya bagus aja sih. Untuk saat ini belum ada yang masuk kategori jelek. Termasuk si R200 ini, saya overall suka sama produknya. Harganya sendiri juga gak bikin kantong jebol sob, cuma di 157 ribuan aja. Salah satu part yang khusus di-request oleh pemilik PC ini yaitu VGA alias GPU. Dia pengen banget pakainya GTX 1650. Katanya biar dayanya agak irit tapi punya performa yang enggak loyo-loyo amat. Tentunya di harga yang masih cukup terjangkau ya. Anomali cari GTX 1650 series itu adalah senggol-senggolan harga antara versi DDR5, DDR6, dan yang super. Bagi orang awam mungkin agak ngebingungin ya, belum lagi masih ada yang sok ganteng ngejual 1650 ini yang seharga dengan 1660 Super. Itu sih luar biasa ngaconya ya. Makanya cari VGA ini butuh kesabaran khusus walaupun stok di pasaran itu lumayan banyak. Jangan sampai kegocek sama harganya sob. Saran saya, kalau mau ambil GTX 1650 DDR5, itu ambil di rentan harga 1,1 sampai 1,2 jutaan. Versi DDR6 1,2 juta hingga 1,4 jutaan. Dan versi Super di 1,5 jutaan. Kalau lebih dari itu sih jelas, mending ambil GTX 1660 Super langsung. Lalu di sini saya dapatkan dari Colorful GDDR6 ya. Saya bakal spill harganya dulu nih. Saya dapatkan VGA ini di harga 1,5 jutaan. Loh kok 1,5 juta bang? Katanya tadi rentannya 1,2 sampai 1,4 juta versi DDR6. Bentar, sabar dulu sob. Ini VGA walaupun cukup berumur tapi masih ada garansi resminya. Di stiker distributornya ini tertulis pembelian VGA itu ada di bulan November tahun 2024. Yang artinya habis di November 2027 karena garansinya 3 tahun. Lumayan loh, masih ada garansi 1 tahun lebih. Padahal harganya standar. Ini sih bener-bener rejeki si pemilik PC-nya sob. Saya aja gak nyangka tiba-tiba dapat yang masih garansi panjang gini. Hehe, jos lah. Buat kondisinya sendiri tentu aja masih sangat baik. Sangat bersih, minim debu, gak ada korosi. Ya wong ini VGA-nya umurnya belum 2 tahun, jadi wajar aja masih bagus. Nah, buat kalian yang pengen hoki kayak gini, banyakin sedekah deh saran saya. Sama jangan jadi karbit ya, yang suka sembarangan klaim my bini. Dosa besar itu. Buat PSU-nya sendiri, ibarat turun gunung, PSU merek ini juga memahami pasar, yang mana ternyata banyak juga pasar PC low budget. Makanya mereka buat PSU versi low budget yang masih oke kualitasnya. Ini adalah FSP VIC WD atau VIC WD. Kalau kalian pernah dengar FSP varian VIC ini mungkin ingetnya ke versi BD alias Bronze atau GD alias Gold ya. Tapi ini varian terendahnya sob, yaitu WD alias White. Itu semua mengacu pada sertifikasi 80 plusnya ya teman-teman. Di sini 80 plus White. BTW, saya bukan seorang ahli PSU ya. Jadi, pas saya cari-cari data soal PSU ini, sayangnya saya nggak menemukan yang sedetail itu. Tapi yang jelas, PSU ini sudah sangat cocok buat rakitan kali ini, yang mana secara spek juga udah hemat secara performa maupun secara budget. Namun yang pasti PSU ini sudah DC-to-DC ya, tidak group regulated. Proteksinya sendiri udah ada 6, cukup banyak untuk sekelas PSU low budget. Sayangnya juga PSU ini layaknya PSU murah lainnya. Pada bagian inputnya dia belum full range alias cuma di 200 hingga 240 volt aja.
Secara teori itu bukan masalah besar kalau kamu tinggal di perkotaan yang listriknya cukup stabil. Satu hal lainnya yang saya suka dari PSU ini adalah kabelnya sob. Dia sudah full emboss. Mantep banget dah. PSU murah udah dikasih kabel full emboss ginian. Jos gandos. Dan juga pastinya sudah full 18 AWG ya. Kelengkapannya juga nggak pelit kok. Ada 1x24 pin, 2x8 pin CPU, 2x8 pin PCIe atau untuk VGA, dan kabel SATA-nya ini banyak benar sob. Ada 5 SATA dan 3 Molex. Saya salut sih sama PSU kayak gini, nggak pelit soal perkabelan, walaupun harganya murah. Udah masuk port banyak, emboss pula. Kesimpulannya PSU ini benar-benar cocok untuk spek yang emang bisa dibilang kelas bawah, karena harganya pun masih masuk kategori low budget lah, yaitu di sekitar 515 ribuan. Kalau sama voucher mungkin bisa 450 ribu kali ya. Garansinya sendiri 3 tahun ya oleh distributor AMD. Masih dengan casing murah terbaik versi saya, sangat cocok sekali untuk rakitan yang ngejar budget murah. Ini adalah Infinity Elysium V3. Sebuah casing MATX yang ukurannya standar tapi masih cukup buntet ya, karena nggak terlalu panjang. Entah secara penampilan maupun secara airflow, saya suka banget sama casing ini. Makanya beberapa kali saya pakai. Terlebih dia sudah free 3 buah fan RGB statis. Lumayan banget untuk si kere yang nggak ada lagi uangnya buat beli fan. Jadi casing ini sudah plug and play. Jujur saya suka sama produk-produk murah tapi masih ngasih banyak plus-plusnya kayak casing ini. Ini bisa jadi rekomendasi juga buat kamu yang lagi cari casing tapi budgetnya nggak banyak. Soal dukungan emang biasa aja sob, nggak bisa yang gede-gede banget. Tapi bagian ruang kabel manajemennya juga masih manusiawi loh. Karena masih banyak juga casing budget yang ruang kabel manajemennya itu mencekik banget. Harganya sendiri casing ini cuma di 300 ribuan kecil aja. Kalau dengan voucher mungkin bisa 270 ribu tuh. Mantep sih. Tapi sebenarnya ada juga casing yang lebih bagus secara build quality maupun dukungan, yaitu OSI Push C50 versi no fan. Masalahnya kita harus keluar duit lagi buat fan-nya. Kalau emang kalian ada duit lagi buat fan-nya, monggo si C50 aja. Baiklah, sudah kita spill semua part-part PC yang digunakan, saatnya kita hitung-hitungan budget. Di zaman yang serba mahal gini, walaupun kita sudah ngirit di banyak partnya, tetap aja kita harus banyak keluar duit sob. Karena PC ini harusnya bisa murah, malah harus keluar duit sebesar 6,5 jutaan. Ya, mau gimana lagi ya? Pada aspek gini, kalau dulu tuh 5 juta kecil aja, sabar-sabar aja deh buat teman-teman yang mau rakit PC. Pastiin kalau mau rakit PC itu bener-bener dipakai secara maksimal ya PC-nya. Jangan cuma bengong, bingung mau ngapain. Karena harga part PC sekarang sedang nggak baik-baik aja sob. Lanjut yuk kita rakit PC ini. Dalam proses perakitannya, alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti. Karena saya sudah beberapa kali juga sih rakit di casing ini. Plus ini kebantu juga sih sama kabel dari FSP VIC WD yang udah full emboss. Makin dipermudah pas ngerapihin kabelnya. PC ini emang dibuat untuk tugas-tugas ringan sampai menengah aja sih sob. Kerjaannya multitasking sama gaming tipis-tipis di 1080p. Jadi harusnya secara spek ini sudah lebih dari cukup. Karena ya agak sayang aja kalau speknya tinggi-tinggi, tapi kerjaan yang dikerjain itu malah yang ringan-ringan. Sekali lagi ya, karena harganya mehong-mehong. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih part PC. Langsung aja kita tes yuk PC ini. Apakah performanya sehemat budgetnya?
Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. That's a wrap! Found them! Ah! Keep your eyes wide open! Allied troops launching an assault on Objective Alpha. Eyes on me! This is gonna be great! You bet. Yeah. I hope we find them soon. Secara performa yang dihasilkan emang udah sesuai aja ya, tidak terlalu ngebut tapi tidak juga terlalu loyo untuk resolusi 1080p. Tapi spek kayak gini emang udah pas untuk kebutuhan si pemilik PC-nya sob. Dia pengen PC-nya nggak loyo buat dipakai multitasking maupun gaming ringan, tapi juga listriknya nggak terlalu boros. Karena seperti yang kita tahu, GTX 1650 ini salah satu VGA yang cukup irit daya di harga murah, tapi performanya nggak selemot itu. Multitasking juga udah kebantu sama prosesornya yang punya thread dan core standar masa kini, yaitu 6 core 12 thread. Suhunya juga relatif masih sangat aman sekali ya di PC ini, jadi ya PC ini emang sudah sesuai dengan fungsinya. Mungkin beberapa orang dengan penyakit estetikanya bakal nggak suka ya sama penampilan PC ini sob. Tapi mau gimana lagi, masa kamu mau ngejar estetika di budget terendah? Agak konyol sih. Kesimpulan dari saya, di zaman sekarang, PC itu yang penting fungsinya aja dulu lah. Masalah future proof, estetika, performa yang tumpah-tumpah, itu belakangan sob. Jangan dulu mentingin ego di ekonomi yang sulit ini. Utamakan dulu kebutuhan ya, bukan keinginan. Terima kasih FSP dan AMD yang udah sponsorin video ini. Buat yang tertarik sama produk-produknya, link udah ada di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal PC kali ini sob.